Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovanda Juliani, NPM A1G023026 dari kelas 3D. Di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi untuk memenuhi tugas UAS konsep dasar biologi. Baik, langsung ke materi. Di suatu provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Seluma, Desa Tumpuan, terdapat suatu PT pengolahan minyak kelapa sawit, yaitu PT Agrindo Indah Persada IP namanya. Pengoperasian PT tersebut secara berkelanjutan dapat menimbulkan masalah tentang pencemaran lingkungan sekitar, khususnya yaitu lingkungan sungai setempat, yang dimana dikarenakan PT tersebut melakukan pembuangan limbah sawit yang secara sembarangan di aliran sungai tersebut. Keterkaitan permasalahan terhadap topik keahlian saya, yaitu apisuan, dapat memberikan dampak yang sangat signifikan, yaitu terjadinya kontaminasi dan pencemaran pada permukaan air dan bahan air yang dapat menyebabkan gangguan kehidupan yang ada di dalam air, yang mematikan hewan dan tumbuhan air dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dengan adanya permasalahan yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah sawit cair ke aliran sungai setempat dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi apisuan. Di antara lain, yang pertama, banyak ikan mati secara mendadak pada waktu tertentu. Dan yang kedua, sulitnya memperoleh ikan di sungai yang tidak tercemar oleh limbah. Dan yang ketiga, menimbulkan kehilangan keanekaragaman hayati seperti hewan yang teracuni dalam jangka panjang, serta mengakibatkan kepunahan pada hewan yang berada di lingkungan sungai sekitar. Munculnya permasalahan tersebut dikarenakan tidak tersedianya tempat yang khusus untuk pembuangan limbah sawit cair yang tidak berpengaruh pada alam, yang dimana di apisuan sangat rentan terhadap dampak pembuangan limbah sawit cair ke sungai, terutama jika tidak ada tempat pembuangan limbah yang dirancang khusus dan ramah lingkungan. Yang ada beberapa kaitannya pada apisuan. Yang pertama, yaitu akan terjadinya kerusakan habitat apisuan. Dan yang kedua, terjadinya keracunan secara langsung. Ketiga, gangguan pada rantai makanan, serta dapat merubah keanekaragaman hayati. Banyak kerugian dan dampak yang dirasakan oleh apisuan terhadap pembuangan limbah sawit cair. Maka daripada itu, kelompok kami menentukan satu solusi yang dapat mengatasi dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan oleh sungai tersebut, yaitu membuat proyek yang namanya kolam aerobik, yang dimana kontribusi apisuan pada pembuatan kolam aerobik yaitu salah satu kontribusi hewan kata, yang dimana kata memiliki beberapa peran penting dalam membantu proses kolam aerobik. Antara lain, yang pertama, dapat memakan serangga yang berada di kolam aerobik. Yang kedua, menandakan air bersih. Yang ketiga, memberikan makan pada mikroorganisme. Yang keempat, mengontrol ganggang, di mana ganggang yang terlalu banyak di kolam sehingga kolam tetap sehat. Nama program yang kelompok kami pilih yaitu yang bernama Ayo Coba Kolam Ajaib. Kolam ajaib atau kolam aerobik adalah kolam yang mengubah air kotor menjadi air bersih, yang mana dilakukan dengan bantuan makhluk kecil ajaib yang disebut dengan mikroorganisme. Makhluk kecil ini sangat kuat dan dapat membantu membersihkan air. Ada dua jenis mikroorganisme, yang pertama ada bakteri aerobik dan yang kedua ada mikroba heterotrop. Yang dimana di kolam ini mikroorganisme bekerja dengan oksigen dari udara untuk menguraikan seluruh kotoran, sehingga dapat menghilangkan bahan berbahaya pada limbah sawit cair. Adapun keterkaitan antara 5 topik keahlian, yaitu ada kimia kehidupan, manusia, genetika, apistur dan apisuan pada suatu proyek yang kami buat. Yang pertama, kimia kehidupan. Di dalam kolam aerobik ada mikroorganisme yang kecil yang makan limbah dan mengubahnya menjadi zat yang tidak berbahaya lagi. Dan yang kedua ada manusia.
Manusia membuat dan merawat kolam aerobik. Manusia juga mempelajari bagaimana sih cara mikroorganisme ini bekerja agar kolam bisa lebih efektif membersihkan limbah. Dan yang ketiga ada genetika. Genetika adalah ilmu tentang sifat-sifat makhluk hidup. Manusia mempelajari gen mikroorganisme atau hewan di dalam untuk memilih yang paling cocok yang dapat membantu membersihkan limbah pada kolam aerobik. Yang keempat ada apistum. Apistum seperti eceng gondok dapat membantu pengolahan limbah sawit di dalam kolam aerobik dengan menyerap nutrisi yang berlebihan, mengurangi bahan organik, dan meningkatkan kualitas air pada kolam aerobik. Dan yang terakhir ada apiswan. Apiswan seperti kata juga hidup di kolam. Mereka membantu dengan memakan serangga yang mungkin mengganggu proses kolam aerobik. Kehadiran mereka juga menunjukkan bahwa air di dalam kolam aerobik itu cukup bersih. Semua topik ini saling bekerja sama di dalam kolam aerobik. Mikroorganisme membersihkan limbah, manusia mengatur semuanya, dan hewan seperti apistum dan apiswan menjaga agar kolam tetap seimbang dan sehat. Program yang kami buat merupakan salah satu program yang berisikan materi-materi mengenai tentang kolam aerobik yang berjudul Ayo Coba Kolam Ajaib, yang dimana yang di dalam website program tersebut sudah ada kata pengantar, deskripsi kegiatan, alat dan bahan pembuatan, serta prosedur kerja kolam aerobik. Yang dimana website program yang kami buat ini kami buat untuk sasaran anak SD yang ditujukan untuk anak SD agar materi-materi tentang kolam aerobik ini tersampaikan pada anak sekolah dasar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.